Siapa yang ikut pusing waktu nontonin anime Tsukimega? Kalian kalau pusing nonton animenya itu kalian gak sendirian. Banyak juga orang-orang yang ikutan pusing. Masalah, itu bukan kelainan, itu wajar. Jadi yang penting kalian tahu, kalian itu nggak sendiri dan emang animenya bikin pusing. Sebenarnya ada beberapa dan ada banyak faktor kenapa anime itu bikin pusing. Dan salah satunya adalah faktor direksi mereka dan faktor kemauan sutradaranya. Jadi ini keputusan sutradaranya yang ngedirect animenya dan bikin animenya jadi bikin pusing. Ayo kita bedah sedikit-sedikit. Boys! Ya, halo Indogamers, para wibu denial. Emangnya ada apa dengan anime Tsukimega? Kenapa ada beberapa orang yang ngeluh sama anime ini? Dan siapa yang bertanggung jawab bikin animenya kayak gini? Nama studio yang bertanggung jawab untuk anime ini adalah Studio Gohans. Ya, Studio Gohans, kayak hands, tangan. Kayaknya itu studio mau nonjok orang dan kebetulan yang mau ditonjok adalah kecerdasan kalian dan bikin kalian jadi pusing. Ya seperti namanya lah, artinya Gohan ini kayak tangan mereka itu nggak bisa diam dan ngegerakin kamera kayak anak tantrum. 5 tangan, boleh 5 tangan juga bisa. Temanku bilang animasinya sekelas animasi anime movie. Enggak sama sekali. Enggak. Kalau kau masih belum paham dengan apa yang aku maksud dan belum ketemu apa yang jadi masalah dari anime ini, bakal aku kasih tahu. Beberapa anime buatan Gohans ini sering ngide. Jadi ada dasarnya mereka ngide kalau kameranya itu digerakin secara brutal, bikin patah leher tuh kelihatannya bakal jadi keren. Mungkin studionya berpikir kayak gini, wah sepertinya akan menjadi sinematik kalau kita putar-putar kameranya. Kayak mereka itu nggak tahu teknologi yang namanya stabilizer. Jadi akhirnya mereka ngide buat muter-muter kayak gitu. Dan aku yakin kalaupun mereka pakai stabilizer yang dipakai itu adalah kepala ayam. Kau tahu nggak sih gimana kepala ayam jadi stabilizer? Bentar ku lihatkan videonya. Nih. Kepala ayam stabilizer. Inilah yang dipakai oleh Studio Gohans ya. Sebenarnya poinnya bukan di ayam yang jadi stabilizer, tapi sebenarnya ada 2 fundamental utama yang jadi masalah dari anime ini. Pertama, yang jadi masalah itu gerakan kamera mereka. Gerakan dari kamera anime garapan Studio Gohans itu bener-bener liar. Gerakannya itu liar. Pada dasarnya seliar opini publik setelah ngelihat Joe Biden mendeskripsikan Amerika Serikat dalam satu kata. Terus orang-orang akhirnya berpikir apakah Joe Biden bisa beneran jadi presiden atau enggak. Aku bakal lihatkan videonya. Mari kita lihat bersama ya. America is a nation that can be defined in a single word. Setelah melihat itu orang-orang bertanya-tanya apakah beneran Joe Biden bisa jadi presiden atau enggak. Ya itu seliar itulah. Kalau kau ngelihat trailer dari anime Tsukimega, demi apapun sebenarnya menurutku itu cukup inovatif. Kameranya bergerak secara dinamis dan bersamaan dengan karakternya. Tapi sayangnya semua inovasi itu bagus, emang bagus, tapi yang nggak perlu dilakukan aja inovasinya. Dan seharusnya Gohan Studio itu bener-bener belajar dari anime-anime mereka yang zaman dulu dan gagal. Ada judul animenya kalau nggak salah Handshakers. Handshakers itu salah satu anime mereka yang cukup gagal. Dan bahkan mereka itu ngelakuin direksi kayak gini dari zaman dahulu kala. Mungkin kalian belum lahir ya di tahun 2012. Ya udahlah, udah 1 dekade gitu mereka ngedirect anime kayak gini. Salah satu animenya itu ada Project K. Nih. Ngeliat kan gimana liarnya pergerakannya gitu. Sama ini liar-liar juga nih. Nih kan. Gila. Ngikutin dari bawah skateboard sepertinya asik ya. Muter-muter keren. Gerakan kamera yang kayak gitu sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan jadi masalah yang besar. Bahkan di film itu udah sering dipakai. Nama adegannya kalau di film-film biasa itu namanya one shot. Shotnya itu 1 kali doang, tanpa ada perpindahan kamera atau tanpa ada cut. Ya bener-bener ini ada kamera 1 itu ngikutin aktornya keliling-keliling kayak gitu. Itu one shot. Tapi masalah fundamental dari shot kayak gitu, bagaimana cara mereka memaksimalkan background 3D-nya supaya mereka bisa ngeblend dengan karakter 2D. Itu yang menjadi masalahnya. Contohnya bahkan di anime Tsukimega di episode 1 itu udah ada masalah. Ini udah pernah aku bahas di thread juga. Ada adegan mereka yang dimana mereka itu seluruhnya backgroundnya 3D, bahkan satu environmentnya itu 3D, karakter-karakter mereka doang yang 2D. Nah yang jadi masalah mereka lupa naruh bayangan. Itu masalah yang cukup besar menurutku, karena itu udah ngasih tahu seberapa nggak telitinya orang-orang yang ngelakuin quality control buat anime ini. Bikin animasi dan lupa sama bayangannya itu kayak mau masak tapi lupa nyalakan kompor.
Nah, kau bisa bayangkan nggak? Kau mau masak tapi lupa nyalakan kompor. Dongo. Entah gimana caranya, mungkin mereka kelihatan sibuk ya menggerak-gerakkan kamera dan menurutku itu nggak penting dan ini cuma produksi TV series gitu. Seharusnya mereka bisa memperhatikan detail yang kayak gitu daripada inovasi-inovasi nggak penting yang gerakin kamera. Anggap aja gerakan kamera aneh itu kayak signatur dari studio itu, kayak ibaratnya kayak tanda tangan atau itu kayak emang khasnya direksi mereka. Tapi bikin gerakan kamera pusing kiri dan pusing kanan, apakah itu adalah signatur yang bagus gitu? Kayak misalnya kau mau minta tanda tangan ke aku, nggak mungkin ku gambar tai dong. Pasti aku tanda tangan yang benar gitu. Dan juga sebenarnya signatur untuk animasi itu udah dilakukan sama banyak produser atau director ya. Kayak misalnya ada director yang khas banget adegan larinya. Ya bahasa gampangnya kayak produser tag di lagu gitu. Kayak DJ Khaled gitu. Habis itu ada lagi yang Diego the Dope atau banyak lagi yang lainnya. Itu signatur juga namanya. Masalahnya itu bukan cuma di anime Suki Mega, tapi di anime Deki Neko itu juga ada. Meskipun gak separah Suki Mega, yang kerasa aneh tuh kenapa mereka ngambil angle di bawah, ambil angle-nya di bawah kaki. Ada tuh di episode 1 apa episode 2 yang si cewek jalan ke kantor, itu mereka ngambilnya dari bawah tuh. Menurutku agak dongo. Apakah mereka mau ngintip rock? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau ngintip rock sih kelihatannya bakal jadi hal yang cukup unik ya. Tapi ya nggak apa-apa. Entah direktornya suka kaki atau ini bentuk dari kreativitas, menurutku itu bukan hal yang penting karena menurutku ini jelek aja. Dan juga masalah lainnya itu ada di background. Ini masalah keduanya yang jelas di backgroundnya. Menurutku itu cukup aneh. Mereka itu nggak bisa bikin karakternya cukup nyatu, apalagi warna backgroundnya itu ujung-ujungnya nanti kayak jadi agak kabur. Color gradingnya bakal jelek. Itu masalahnya. Masalah kedua, pewarnaan. Entah kenapa kayak kerasa ditambahin filter abu-abu metalik gitu ya. Ada warna yang tahu-tahu vibrant, ada yang enggak, dan menurutku itu enggak bagus-bagus amat. Kalau kau ngelihat kantornya Deki Neko, itu bukan kerasa kayak kantor, tapi lebih ke arah kerasanya kayak gudang otomotif. Yang isinya tuh penuh besi, terus warnanya abu-abu. Itu tempat cocok banget jadi gudang atau tempat-tempat black company yang gak mikirkan gimana perasaan dan nasib karyawannya. Kalau misalnya kantor di anime Deki Neko itu dibikin gelap, jatuhnya kayak crime scene. Let's say orang-orang ini bikin gerakan kamera yang unik itu biar melatih kita supaya nggak gampang motion sickness. Tapi kekurangan animenya ya di gerakan karakter mereka juga ada. Gerakan karakter mereka itu ya gak natural. Beberapa gerakan jalan, bahkan gerakan perubahan ekspresi itu menurutku nggak natural. Gak kayak manusia yang lagi jalan aja. Kalau bahasa gampangnya sih kaku ya. Tapi sebenarnya aku nggak mau pakai kata kaku. Aku mau pakai kata nggak natural. Kalau dilihat animasi jalannya, aku tahu ini agak lebay dan aku nggak akan bilang ini kayak monyet yang baru belajar jalan. Tapi cara mereka jalan itu nggak natural. Sensasi yang kelihatan itu kayak kadang langkah kirinya cepet, langkah kanannya lambat, kayak tahu-tahu cepet terus melambat gitu. Dan saking nggak naturalnya gerakan jalan mereka dan gerakan mereka dalam anime, aku ngerasa makanan yang mengandung pemanis buatan atau mengandung tekstil dan boraks itu sepertinya terlihat aman untuk dimakan, saking gak naturalnya. Ya intinya banyak fundamental sederhana yang studio ini lewatkan demi mencapai animasi dengan gerakan kamera super duper dinamis. Kalau ngomongin selera itu emang subjektif. Dan aku yakin pasti ada orang yang suka dengan direksi yang modelannya kayak gini. Dan aku yakin juga ada orang yang suka untuk dibikin pusing. Dan kalau kau suka dibikin pusing dan suka dengan direksi kayak gini dan pewarnaan yang kayak gini, silakan nonton anime Suki Mega dan Deki Neko. Dan itu aja dulu, aku admin Yami. Jangan lupa beli baju wibu lokal. Kalau kau nggak mampu, kau mungkin bisa beli baju Ridem. Itu aja dulu, stay clean and sound.